Terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Yang ketiga, kita bertemu lagi dimediasi oleh Pak Pastor Paul. Saya dari Portumbai, Hollandia Binen, West Papua menyapa Anda semua. Wah, 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 Wah. wah. Tema kita hari ini luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, pembantaian dan perjuangan hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua. Nah, saya akan memberikan gambaran pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan di West Papua selama 58 tahun. Sejak Mei 63 sampai dengan Agustus 2021 ini. Saya tersentuh dan tergerak oleh doa pembukaan tadi kepada hamba yang tadi memimpin doa. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, materi saya ini terdiri dari 3. Yaitu bagian pertama, gambaran tentang seputar HAM itu sendiri, definisi dan seterusnya. Bagian kedua itu gambaran situasi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat selama 58 tahun. Dan bagian yang ketiga adalah catatan penutup, semacam rekomendasi harapan. Itu sebagai gambaran awal yang saya sampaikan, dan izinkan saya mulai dengan materi saya yang pertama. Bagian pertama itu apa itu HAM? Definisi sebentar dasar, Pak Markus, bisa ini Pak Markus bisa dibesarkan ininya presentationnya supaya keluar slide-nya. Dan ini terlalu kecil. Diklik diklik yang ininya di bagian kanan bawah. Kanan bawah, bukan, geser dikit yang ada gambar meja. Klik, kurang ke kiri, kiri lagi, bukan. Kursornya dikirikan. Kursornya, panahnya itu tanda panahnya Pak Markus ditaruh sebelah kiri. Kanan lagi. Nah, itu tadi barusan, bukan. Itu kan ada ikonnya banyak tuh. Dari kurang ke kiri, ikut ke kiri lagi, ke kiri. Nah, itu klik. Nah, itu dah. Terima kasih Pak Paul. Nah, terima kasih banyak. So, definisi dasar hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak universal, artinya hak-hak menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Hak asasi manusia untuk pertama kalinya dirumuskan di Barat di dalam suasana liberal pada abad ke-18. Puncaknya rumusan pernyataan oleh Mukadimah Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 yang disebut Universal Declaration of Human Rights. Itu puncak deklarasi hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bagian pertama itu pada 1966 deklarasi PBB ini dilengkapi dengan 2 pernyataan khusus supaya hak asasi manusia mendapat kekuatan yang mengikat, yakni Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan yang kedua Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan sosial budaya. Yang berikut definisi dalam Konstitusi Indonesia bicara soal hak asasi manusia, pemahaman dasar itu terumuskan di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Sebelum PBB
mengeluarkan deklarasi puncak sebagai bangsa itu Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan 17 Agustus 45 sebagai hak sebagai bangsa Indonesia. So, lalu kemudian sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 45 ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu membicarakan tentang bagaimana definisi hak asasi manusia. Nah, di antaranya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hak hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 disebutkan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. So, dari posisi Indonesia tadi, lalu kemudian Indonesia telah meratifikasi sekitar 15 konvenan internasional. Bisa lihat sebagaimana saya sedang sampaikan ini, ada 15, minimal ada 15 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu konvenan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan seterusnya. Kemudian konvenan tentang pelarangan, pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata biologis. Kemudian Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1828. Dan seterusnya, terakhir itu ada Konvensi Internasional untuk penghentian pembiayaan terorisme internasional yang ditandatangani pada tahun 2001. Bagian berikut itu mengenai pelanggaran HAM kepada bangsa Papua. Bertolak dari sebagaimana definisi yang dirumuskan tadi, dari Deklarasi Universal sampai dengan pemerintah Indonesia, lalu pemerintah telah ratifikasi beberapa konvensi internasional. Nah, bagaimana dengan bangsa Papua praktek selama 58 tahun ini? Nah, saya menyebutkan itu kekerasan negara dan pelanggaran HAM terhadap rakyat dan bangsa Papua tidak pernah berhenti semenjak integrasi bangsa Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai dalil, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai operasi yang berdampak pada kematian rakyat bangsa Papua. Secara garis besar, dalam materi ini, pada kesempatan ini, kekerasan HAM terhadap kekerasan negara terhadap rakyat Papua saya bagi dalam beberapa bagian, yaitu pada 4 periode. Pertama, periode Orde Lama. Kedua, Orde Baru. Dan ketiga, Orde Reformasi. Kemudian keempat, saya coba lihat secara khusus di masa otonomi khusus. Pelanggaran hak di Papua masa Orde Lama, atau dalam tanda kurung itu di masa Presiden Soekarno. Selama kepemimpinan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno telah terjadi aneksasi kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui 3 komando rakyat atau yang disebut dengan Trikora. Hak bangsa Papua sebagai bangsa yang mestinya mendapatkan memerdekakan itu dianeksasi melalui Trikora.
Selama kepemimpinan Soekarno, nasib bangsa Papua